prosesi dari Parhalado, Pandita, dan panitia yang diiringi oleh Tortor, kami undang untuk jemaat berdiri. Shalom semua, selamat hari Minggu. Selamat datang bagi Amang, Inang, dan teman-teman terkasih dalam ibadah perayaan Paskah Remaja dan Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu tahun 2021 dengan tema Berpaling kepada Sang Hidup dari Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang sedang mengikuti ibadah secara langsung di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube HKBP Pasar Minggu. Semoga damai dan sukacita kebangkitan Tuhan Yesus selalu menyertai kita sekalian. Kami menghimbau bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara langsung di tempat ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak selama ibadah berlangsung.
pimpinan Jemaat HKBP Pasar Minggu, seluruh pendeta yang melayani, seluruh majelis, pengurus seksi dan anggota seksi remaja, demikian juga seksi Naposo Bulung beserta pendamping remaja, mengucapkan kepada kita semua, selamat Paskah. Tuhan berkati. Kami persilakan duduk kembali. Kita memasuki saat teduh. Selamat hari Minggu bagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat berjumpa dalam persekutuan kita ini. Terlebih bagi saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung di dalam persekutuan ini. Adalah sungguh sangat membahagiakan kita bila kita dapat bersama-sama berkumpul di sini pada hari ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita. Hari ini adalah perayaan Paskah Remaja dan Naposo HKBP Pasar Minggu. Hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dan pengikutnya di seluruh dunia atas kematian dan kuasa maut. Paskah mengingatkan kita akan jaminan keselamatan kita. Yesus Kristus melewati suatu peristiwa tragis, yakni kematian dan maut. Namun Dia bangkit, Dia menang. Oleh karena itu, atas nama seluruh majelis gereja HKBP Pasar Minggu, kami mengucapkan selamat Paskah. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Kiranya iman kita semakin bertumbuh oleh karena kasih Yesus Kristus yang mengatasi segala sesuatu. Haleluya, Tuhan Yesus telah bangkit. Kematian telah dikalahkan, kuasa kabur telah dihancurkan,
maut dan dosa telah ditaklukkan. Karena kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Mari kita sambut Dia dalam hidup kita, terlebih dalam pesta Paskah hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus telah bangkit. Mari kita puji Dia dengan kidung pujian. Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi di atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandanginya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga bersama-sama dengan Yesus. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagaimana tertulis dalam pengakuan iman Rasuli pasal 2 dan maksudnya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sesungguhnya, yang diperanakan Bapaknya dari kekekalan, dan juga Dia adalah manusia yang sesungguhnya
yang lahir dari gadis perawan Maria. Dia adalah Tuhanku yang menebus dan menyelamatkan aku. Manusia yang sesat dan terkutuk ditebusnya dan membebaskan aku dari segala dosa, dari kematian dan dari kuasa iblis. Bukanlah dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang kudus dan mahal, dan dengan penderitaan dan kematian yang tidak karena dosanya, supaya aku menjadi miliknya dan hidup menjadi warga kerajaannya, serta melayaninya di dalam keadilan yang kekal. Tidak berdosa, penuh berkat, juga sama seperti Dia bangkit dari kematian, hidup dan memerintah untuk selama-lamanya. Demikian sesungguhnya. Demikian hukum Tuhan minggu ini. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan segala perintah-Nya. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mohon izin untuk Amang Pendeta dan seluruh Amang dan Inang Parhalado di Gereja HKBP Resort Pasar Minggu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Naposo dan remaja HKBP Resort Pasar Minggu yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan lagu pujian pada sore hari ini. Dan sebelum saya menyanyi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Tika Janti Purba. Inang Fangitu Berijabu Boru Tapea. Saya berasal dari HKBP Resort Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini merupakan suatu bentuk kerinduan saya, karena selama saya 4 tahun menempuh pendidikan di PDN, baru kali ini lagi saya menyanyikan sebuah lagu pujian, dan ini perdana di HKBP Resort Pasar Minggu kembali, dan semoga lagu pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kau bersamaku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya,
saudara-saudaraku, Yesus telah mati, namun lihatlah salib Golgota. Dia tidak di sana lagi, dia telah dikuburkan, tetapi lihat jugalah dalam kuburnya juga tidak ada. Di manakah Yesus? Dengarlah apa kata malaikat, Yesus telah bangkit, Kristus menang. Saudaraku, masihkah saudara menolak dia? Apakah saudara masih mengeraskan hati untuk datang kepada dia? Jikalau saudara masih merasa belum layak di hadapannya oleh karena dosa-dosa saudara, marilah datang ke hadapannya untuk mengaku segala dosa oleh karena pengharapan kepada Yesus Kristus Maha Kasih. Saudaraku, renungkanlah dosa apa yang telah saudara perbuat dalam hidup. Kalau saudara malu mengatakan itu di depan saudara-saudaramu, bisikkanlah kepada Tuhan, akuilah bahwa engkau orang berdosa, dan renungkanlah lagu ini. Ya Tuhan, dosa-dosa kami telah menyebabkan Yesus harus mati tergantung di kayu salib Golgota. Jika kami jujur mengaku di hadapan-Mu, sesungguhnya kami tidak pantas untuk dikasihani, sebab walaupun kami menyadari beratnya penderitaan Yesus akibat dosa-dosa kami belum dapat mengakhiri kemunafikan kami. Tuhan, ajarlah kami mensyukuri kematian dan membangkitkan-Mu, agar kami tidak terkurung di dalam kuasa dosa dan maut. Ya Allah Bapa yang bertahta di sorga, kami memohon kepadamu, karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami tidak tersesat di dunia ini.
oleh karena tawaran kenikmatan duniawi yang menggoda kami, baik itu melalui minuman keras, judi, dan segala sesuatu yang tidak berguna yang kami lakukan. Seringkali kami lalai, lupa, dan tidak melakukan tugas panggilan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dengarlah seruan kami. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah luka dan derita akibat dosa kami. Dan lihatlah betapa banyaknya bahaya yang mengintai kehidupan kami dan menghancurkan masa depan kami. Tuhan, kami menyerukan nama-Mu dan selamatkanlah kami. Tuhan, kasihani kami atas segala sikap dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami menyadari semua itu telah menyakiti hati-Mu. Di hadapan orang banyak kami seperti orang-orang yang kudus, namun sesungguhnya kami tak lebih dari orang-orang munafik. Oleh karenanya, kasihanilah kami. Benar Tuhan, hidup kami penuh dengan sandiwara. Pada saat kami berusaha hidup dengan iman dan ibadah serta persembahan, saat itu pula dengan sengaja dan sangat sadar berbuat dosa melalui kesombongan dan iri hati, kecemburuan, mempertontonkan ambisi, arogansi dan ketidakadilan. Kata-kata dan ucapan kami senantiasa menyinggung perasaan sesama, orang yang dekat dengan kami. Tuhan, kami sungguh menyesali segala pelanggaran kami. Ajar dan pimpin kami, agar melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, kami semakin sadar akan dosa-dosa kami dan berusaha menyangkal diri dan memperbaharui hidup kami. Saudaraku, jika saudara dengan sungguh-sungguh menyesali segala dosa, saudara akan menerima pengampunan itu. Ingatlah, orang yang jahat sekalipun dia terima. Dia berkata, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Paradiso." Pujilah Allah Bapa yang memerintah bersama-sama dengan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang berbahagia di dalam iman, kita percaya kepada Allah. Dia telah mengampuni segala dosa kita. Dia berfirman, "Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Berbahagialah saudara yang telah mengaku dosa-dosanya, yang dengan ucapan syukur menerima janji pengampunan dosa-dosa saudara. Kita dengarkan berita kemenangan kita dalam Gloria in Excelsis. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami menyembah Dikau, kami mengagungkan Dikau, kami mengucap syukur padamu atas kemuliaan-Mu yang besar, ya Allah, ya Allah, Raja Surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Anak Sang Bapa, yang mengangkut dosa dunia, kesinilah kami. Dikau yang mengangkut dosa dunia, terimalah doa kami. Dikau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kasihanilah kami. Sebab Engkaulah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi ya Kristus, bersama dengan Roh Kudus di dalam kemuliaan Allah Bapa. Kemuliaan bagi Allah Bapa dan bagi anaknya Tuhan Yesus Kristus dan bagi Roh Kudus dahulu, sekarang, dan dari kekal hingga kekal. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 18. Kita membacanya secara responsoria. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana seluruh umat percaya di dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Rogate 9 Mei 2021, topik Minggu, Tangiang Nihalak na Persea, atau dalam bahasa Indonesia, doa orang beriman. 1. Ibadah peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 13 Mei 2021, kita akan beribadah seperti minggu biasa dalam rangka peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dimohon agar kita mengikuti ibadah tersebut. Selengkapnya jadwal dapat kita lihat dalam warta jemaat. 02. Laporan pertanggungjawaban atau LPJ Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu sebagai berikut. A. Laporan penerimaan dan pengeluaran. B. Daftar harta yang diserahkan oleh panitia huria dapat dilihat di warta jemaat yang ada pada kita. 03. Pertanyaan wilayah. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk tanggal 14 Mei 2021 adalah wilayah 2. Dimohon agar kita hadir di gereja dan bagi warga jemaat lainnya agar mengikuti secara live streaming. 04. CD khusus. Pada hari Minggu 16 Mei 2021 akan diadakan CD khusus yang telah belajar secara insentif. CD diadakan di ibadah sore pukul 18.00 WIB. 05. Mutasi pendeta. A. Sesuai SK Eporus nomor 347 garis miring pendeta garis miring SK garis miring 03 garis miring 2021 tanggal 23 Maret 2021 memutuskan dan menetapkan Amang Pendeta Petrus Tupal Sitio STH, jabatan sekarang Pendeta Fungsional HKBP Pasar Minggu, menjadi Wakabiro Okeumene HKBP. B. Sesuai SK Eporus nomor 34 garis miring Pendeta garis miring SK garis miring 03 garis miring 2021 tanggal 23 Maret 2021 memutuskan dan menetapkan Amang Pendeta Ampentus Natalium Tambun STH, jabatan sekarang Pendeta Fungsional HKBP Resort Cimanggis, menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Pasar Minggu. C. Sesuai surat dari Pareses Distrik 8 DKI Jakarta, tanggal 3 Mei 2021, bahwa acara Paborhaton Amang Pendeta Petrus Tupal Sitio STH dan Paujakon Amang Pendeta Adventus Natalium Tambun akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 di ibadah pukul 10.00 WIB
Kita doakan rencana ini berjalan dengan baik. 06 Dewan-Dewan, 06.1 Dewan Koinonia, 06.1.1 Seksi Remaja dan Naposobulung. Seksi Remaja dan Naposobulung akan mengadakan ibadah Paskah pada hari ini, Minggu 9 Mei 2021, di ibadah Minggu pukul 18.00 WIB dengan tema dan subtema sebagai berikut. Tema berpaling kepada Sang Hidup dari Yohanes 20 ayat 14 dan 16. Subtema Remaja dan Naposobulung HKBP Pasar Minggu, hidup dalam semangat kebangkitan Yesus. 06.1.2 Persekutuan dan pelayanan untuk keluarga muda. Gereja kita akan merencanakan pembentukan komunitas dan pelayanan untuk keluarga muda sebagai tindak lanjut dari Perheheon Perempuan tahun 2021, yaitu masa perkawinan 0 atau 10 tahun. Melalui pelayanan keluarga muda ini diharapkan dapat merangkul seluruh keluarga muda serta memberikan masukan-masukan dalam menghadapi masalah, serta menjadi regenerasi gereja HKBP yang kuat dan tangguh di masa depan. Pelayanan ini dikoordinir oleh Dewan Koinonia bersama Seksi Perempuan dan tim. 06.2 Dewan Marturia, 06.2.1 Seksi Sending. A. Seksi Sending akan mengadakan ibadah Paskah pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 19.00 WIB. B. Seksi Sending mengadakan kegiatan doa bersama setiap hari Senin pukul 19.00 WIB. Dimohon kepada jemaat mengikuti kegiatan doa bersama tersebut. 07 Pernikahan, 07.1 Pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Dr. Ricardo Ladesman Lumbang Tobing, putra dari Bapak Pendeta Robert Edison Lumbang Tobing dengan Ibu Rosminaria Borumunte. Alamat Jalan Poltangan 2, nomor 11, RT 02 RW 10, Pejaten Timur, Pasar Minggu. Anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dengan Desi Ratnasari Nenggolan, putri dari Bapak Toga Parsauran Nenggolan almarhum dengan Ibu Nur Masni Boru Purba. Alamat Kebagusan dalam 1 Gang Haji Ridwan, RT 9 RWD RW 4 Kebagusan. Anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 15 Mei 2021 di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 08 Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Uluan Manulang dengan Inang Kusumani Ngati Boru Tambunan pada hari Senin 3 Mei 2021 yang beralamat di Jalan Kenanga nomor 16 RT 05 RW 04 wilayah 1, anak dan ibu dalam keadaan sehat. 09 Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 9 Mei 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Marisi Matondang dengan Inang Heltidiana Boru Sitorus yang beralamat Jalan Perum Poltangan Baru Kapling 10 RT 3 RW 05 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan, masuk wilayah 1. Nomor registrasi jemaat 01989, pindah dari jemaat HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar Distrik 19 Bekasi. 010 jemaat yang berulang tahun kelahiran. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 9 Mei sampai dengan 15 Mei 2021.
Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggondong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yang diambil dari Yesaya 46 ayat 4. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca dalam warta yang telah disediakan untuk kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat, Amang Pendeta S. Menjuntak selaku Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu. Yang saya kasihi Amang Pendeta Petrus Tumpang Sitio selaku Pendeta Remaja Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu. Yang saya hormati Amang dan Ninang para rado dan seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu yang sedang beribadah secara langsung maupun live streaming. Puji dan syukur pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama untuk merayakan Paskah Remaja Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu tahun 2021. Perkenalkan, saya Noah Tobing selaku Ketua Paskah Remaja Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu tahun 2021. Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amang Pendeta Sitio yang telah membantu dan membimbing kami panitia remaja Naposo. Terima kasih juga kepada Inang pendamping remaja untuk waktu dan kesempatan dalam membimbing serta mengajari kami panitia remaja Naposo Bulung. Terima kasih juga pada kakak dan abang Naposo yang telah mendampingi kami dan juga memberikan saran atau masukan untuk kami panitia. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras untuk terlaksananya perayaan Paskah pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya untuk merayakan Paskah Remaja dan Naposo Bulung pada tahun ini. Semoga kita terus menyatukan hati dan pikiran kita untuk memaknai kebangkitan Tuhan Yesus dengan terus bertumbuh menjadi terang dan garam di lingkungan kita, terutama di lingkungan gereja. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi di dalam acara Paskah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, Minggu Rogate, yang artinya berdoa, tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5, ayatnya yang pertama sampai ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seluruh jemaat yang mengikuti ibadah langsung dari gereja atau mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada. Pada minggu hari ini, Minggu Rogate, ya kemungkinan memang kita berpikir sudah perayaan ini sudah sedikit terlambat karena hari Kamis kita sudah merayakan hari kenaikan, ya hari Kamis tanggal 13. Jadi di sana juga kita beribadah pada saat, kalau kalender kita lihat itu tanggal merah sekaligus hari raya Idul Fitri. Tetapi jangan lupa kita beribadah juga di sana, yaitu ibadah hari kenaikan Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi meskipun mungkin sudah sedikit terlambat, bukan karena kita kehendaki, tapi memang situasi yang membuat situasi pandemi Covid ini sehingga program-program gereja banyak yang mundur. Ya, kita kadang takut mau melaksanakannya. Tetapi hari ini telah dibuktikan bahwa anak-anak kita, remaja, sebagai panitia perayaan Paskah tahun 2021 ini telah membuktikan bahwa pandemi ini tidak mampu menghalangi sukacita kita untuk merayakan kebangkitan Kristus. Maka izinkanlah pada malam hari ini saya menyapa kita semua, seluruh jemaat yang hadir di gereja ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita akan buat yel-yel Paskah kita. Ketika saya katakan selamat Paskah, nanti 3 kali selamat Paskah, maka Bapak Ibu Saudara, adik-adikku semua, anak-anakku menyahuti dengan yang pertama. Ya, ketika saya katakan selamat Paskah, pertama jawabannya iblis dikalahkan. Selamat Paskah, saya katakan lagi, maut dikalahkan. Selamat Paskah untuk ketiga, kita hidup. Boleh ya? Dengan penuh semangat ya. Biar nggak ngantuk juga, boleh Bapak Ibu Saudara yang ada di atas. Ya, penuh hari ini gereja. Ya, mudah-mudahan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya lihat dari depan ia masih tetap dalam protokol kesehatan. Jadi jangan, kita ingat nanti, yang pertama iblis dikalahkan, yang kedua maut dikalahkan, yang ketiga kita hidup. Boleh ya, bersama-sama dengan seluruh jemaat Kristus yang ada di rumah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Itulah Paskah. Paskah adalah kemenangan. Paskah itu anugerah. Paskah itu karunia Tuhan. Karena ketidakmampuan manusia. Tapi nanti kita akan melihat
seberapa jauh, seberapa dalam tema ini. Tema Paskah kita berpaling kepada Sang Hidup. Dan subtema Remaja Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu, hidup dalam semangat kebangkitan Kristus. Kita akan lihat lewat nas kita pada malam hari ini dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Saudara-saudara, kita percaya kepada Yesus. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Saya pikir yang hadir di sini tidak ada yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kalau kita pakai kata percaya, kita menggunakan kata percaya, nanti di sini kita lihat apa perbedaan kata percaya dengan mengimani. Kalau hanya sekadar percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi, jangan sakit hati saudaraku, jangan kecewa, jangan marah. Iblis pun percaya Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Kalau hanya sekadar percaya. Kalau orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah Tuhan, maka iblis pun percaya Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Siapa yang mengatakan ini? Pendeta Sitio? Bukan. Alkitab yang mengatakannya. Ingat kisah ketika Yesus sampai di Gerasa dan dia melihat ada seorang yang kesurupan, seorang laki-laki. Ya, dan nama setan yang kesurupan di dalam tubuh laki-laki itu adalah legion. Dan ketika Yesus datang mendekat, maka legion yang ada dalam tubuh pria itu berseru kepada Yesus, "Hai engkau anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan kami?" Ya, engkau anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan kami? Mereka percaya Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Tetapi yang membuat saya berbeda dengan iblis, yang membuat kita berbeda dengan iblis, bahwa kita bukan sekadar percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi, tetapi kita mengimani dia sebagai juru selamat. Mengimani artinya menyerahkan hidup kita sepenuhnya tanpa ragu, tanpa bimbang, menyerahkan sepenuhnya keberadaan kita ke dalam tangan Yesus. Itu yang membuat kita berbeda dari iblis, sementara iblis tidak melakukannya. Maka disitulah perbedaan antara percaya dengan beriman. Meskipun kalau kita mengatakan aku percaya, kita pahami itu adalah sebagai bentuk dari iman. Bukan sekedar kata-kata yang diucapkan, yang keluar secara lisan, tetapi itu disuarakan oleh Roh Allah untuk menjadi sebuah kesaksian. Maka siapa yang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Ya, saya baca ulang ayat yang pertama ini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Maka berbahagialah saudara, jikalau saudara percaya dan mengimani bahwa Kristus itu lahir dari Allah dan dia adalah Allah yang maha tinggi itu. Karena bukan manusia yang berkata-kata. 2 minggu yang lalu itu khotbahnya, ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau karena bukan engkau yang menyatakannya, melainkan Bapakku." Maka berbahagialah setiap orang percaya yang hari ini saat ini boleh menyaksikan, boleh mengimani bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Yesus itu adalah Allah. Tentang ini saya sudah jabarkan di 2 minggu sebelumnya secara berturut-turut. Tetapi ketika kita boleh menyaksikan dia itu berasal dari Allah, kita telah menerima suatu anugerah yang luar biasa. Saudara-saudaraku, orang-orang yang demikianlah yang percaya bahwa Yesus itu berasal dari Allah, dan jikalau kita mengasihi dia yang melahirkan, asal muasal Yesus itu, kita meyakini kita mengasihi dia,
maka dampaknya adalah kita mengasihi sesama manusia. Itulah kunci iman kita, itulah golden rule iman Kristen. Di sanalah Yesus menetapkan kata kunci bagi iman orang percaya. Jikalau ada orang bertanya, saudaraku, apakah engkau mengasihi Tuhan Allahmu? Apa jawaban kita? Apakah engkau mengasihi Tuhan Allahmu? Jawablah dengan imanmu. Tentu kita mengatakan, iya, saya mengasihi Tuhan Allahku. Dengan cara bagaimana engkau mengasihi Tuhan Allahmu? Kalau Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan segala keberadaanmu, kasihilah Tuhan Allahmu. Itulah bukti saya mengasihi Tuhan Allah. Oke, sekali lagi saya ulang pertanyaannya. Apakah engkau mengasihi Tuhan Allahmu? Kita menjawab, iya. Dengan bagaimana engkau mengasihi Tuhan Allahmu? Ingat perkataan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama. Maka tanyalah kepada diri kita masing-masing, sudahkah saya mengasihi Tuhan Allah seperti perintah Yesus itu? Dari segala keberadaan saya. Maka ulangilah dari awal pertanyaan itu. Apakah engkau telah mengasihi Tuhanmu? Maka saya katakan, belum sempurna, sedang berusaha, dan selalu gagal. Apa yang membuat dia gagal? Saya sudah beriman, terlepas iman kita itu kecil atau besar, kita telah beriman. Kita beriman bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi apakah kita mengasihi Dia? Belum sempurna. Belum ada yang sempurna. Sampai suatu saat nanti saya bertemu kembali dengan Dia. Disitulah kasih saya sempurna kepada Yesus. Karena saya masih berdosa. Tidak mungkin mencintai Yesus secara sempurna. Ketika saya melakukan kebaikan, ingin melakukan kebaikan, akan ada sangkalan-sangkalan dalam pikiran dan hati saya untuk tidak melakukannya. Ketika saya ingin mengasihi Dia segenap hati, akan banyak pertimbangan-pertimbangan logis, pertimbangan-pertimbangan manusiawi, pertimbangan-pertimbangan duniawi yang menghalangi saya mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan saya. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu. Karena itu Yesus pernah bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, 3 kali pula Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau mengenal aku. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ya, kan ada 4 kasih nih dalam iman Kristen. Kasih agape, kasih philia, kasih storge, kasih eros. 3 ini, philia, storge, dan eros, adalah kasih antar sesama manusia. Agape ini adalah kasih Tuhan kepada manusia. Di pertanyaan yang pertama dan yang kedua, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape aku? Itu kira-kira ya. Apakah engkau mengasihiku dengan kasih agape? Tetapi Petrus menjawab, ya Tuhan, aku philia engkau. Aku mengasihi engkau dengan kasih philia. Ini kasih yang tertinggi di antara kasih sesama manusia. Katakanlah ini kasih seorang ibu, kasih seorang ayah kepada anaknya. 2 kali Yesus bertanya dengan menggunakan kata agape, 2 kali pula Petrus menjawab dengan kata philia. Maka untuk yang ketiga Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku seperti engkau mengasihi dirimu sendiri? Maka Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu seperti aku mengasihi diriku sendiri. Karena memang ketidaksanggupan manusia untuk mengasihi Tuhan itu seperti dia mengasihi manusia.
Maka dalam hukum, setelah Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, maka Yesus menyambungnya. Yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka untuk mengasihi sesama manusia, Yesus tahu kita mampu. Maka bukti saya mengasihi Tuhan Allah, hubungan yang vertikal lewat salib ini, adalah saya mengasihi sesama manusia, hubungan yang horizontal ini. Itu yang disimbolkan dengan salib. Bagaimana mungkin kita mampu mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita belum mampu mengasihi sesama manusia yang kelihatan? Nggak mungkin. Maka Yesus membuka jalan. Engkau mau menunjukkan kasihmu kepada Tuhan, gitu kira-kira. Ya mau dong, kasihi sesama manusia. Kasihi orang-orang yang membenci engkau. Kasihi orang-orang yang telah menyakiti engkau. Engkau tidak sanggup mengasihi Allah dengan kasih agape, tapi engkau mampu mengasihi sesama manusia. Jikalau kita telah diberikan kunci ini, mengapa kita pula menolak untuk menjalani jalan yang telah ditetapkan oleh Yesus kepada orang-orang percaya? Orang yang demikian, kalau kita baca tadi epistel, kita dengarkan epistel dari 1 Samuel itu ketika Hana berdoa kepada Tuhan. Dan topik nama minggu kita hari ini adalah Rogate, berdoa. Yang mampu berdoa sampai, yang doanya mampu menembus tingkap langit yang paling tinggi. Ini dalam kepercayaan Yahudi ada 7 tingkat langit itu. Di tahta yang paling tinggilah Allah itu bertahta. Maka doa orang yang demikianlah yang mampu mengasihi sesamanya, yang mampu menembus tingkap langit yang paling tinggi. Jikalau tidak, doa Pendeta Sitio, doa Amang dan Inang, adik-adikku, anak-anakku semua, hanya sampai kepada batas plafon gereja ini, enggak lebih. Kalau kita berdoa tetapi masih menyimpan amarah, dendam, ya. Karena itu lewat nas ini, sekaligus ini tentang Paskah ini, jikalau kita telah diperdamaikan, artinya Paskah bahwa hidup kita itu telah di-recovery, dipulihkan oleh Kristus. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, ada yang memiliki masa lalu yang suram seperti saya? Ada. Ada yang mencoba menutupi dosa masa lalunya. Sepanjang kita tutupi dosa masa lalu itu kepada Tuhan, tidak akan pernah terjadi recovery, pemulihan dalam diri kita. Tidak. Paskah itu ketika Yesus bangkit, ada batu besar yang menutupi kuburan Yesus. Dan di pagi subuh itu perempuan dan murid-murid Yesus telah melihat bahwa batu itu telah digulingkan. Pertanyaannya sebenarnya, mengapa batu itu digulingkan? Mengapa batu itu digulingkan? Ada orang yang bilang supaya Yesus bisa keluar. Yesus itu Tuhan. Tanpa digulingkan pun dia bisa keluar. Ingat ketika dia masuk ke rumah, ke ruangan di mana pintu terkunci, murid-murid berkumpul semua, lubang angin juga ditutup, dia mampu masuk ke sana. Dia bisa masuk ke sana. Tuhan itu tidak dibatasi ruang, jarak, dan waktu. Maka ketika batu digulingkan bukan berarti supaya Yesus itu bisa keluar, tetapi supaya para perempuan, para murid, saya, Bapak Ibu Saudara mampu melihat kubur yang sudah kosong dan Kristus tidak di sana lagi. Supaya kita masuk ke lubang kubur ini dan melihat bahwa Tuhan saya tidak lagi di sana terbaring, terbujur kaku.
Jadi batu digulingkan bukan untuk Yesus, tetapi untuk saya, untuk kita. Supaya kita bisa dipulihkan. Ya. Maka siapa yang memiliki masa lalu yang dicoba ditutup-tutupi, tidak akan pernah terjadi pemulihan di sana. Ya. Justru Paskah ingin memulihkan setiap orang. Ayo nyatakan kepada Tuhan. Jangan sampai itu menjadi akar pahit di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan saudara. Akar pahit yang akan menggerogoti masa depan. Semakin kita sembunyikan, semakin kita tersiksa dan tidak ada pemulihan. Maka nyatakanlah segala yang kita sembunyikan itu kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Gak perlu terbuka kepada teman. Ntar teman nyampaikan lagi ke temannya. Kan begitu kan, jangan kasih tahu ya, ini rahasia. Nanti yang ini ngomong lagi, tapi jangan kasih tahu, ini rahasia. Hari Senin diberitahu, hari Rabu satu kota Jakarta udah tahu. Padahal tadi ngomongnya jangan kasih tahu ya. Gak perlu. Ya. Gak perlu ada teman curhat yang semua dia tahu. Tetapi ada satu pribadi yang menjadi teman setia, teman curhat kita lewat doa-doa kita, yaitu Kristus Yesus yang telah bangkit dan kita rayakan pada hari ini. Dialah teman setia yang selalu menantikan kita datang kepadanya, berkeluh kesah dan berpasrah diri. Kepadanya lah kita mengaku. Maka akan kita lihat bagaimana ketika kita mengaku, hidup kita perlahan-lahan akan dipulihkan. Lihatlah dan rasakan bagaimana kuasa Tuhan itu memulihkan hidup saudara. Yang selama ini saudara melihat dan merasakan bahwa anugerah itu jauh, perlahan-lahan sudah merasakan anugerah itu begitu hangatnya, anugerah itu begitu dekatnya. Jadi jangan ada mencoba menjauh. Pintu kubur sudah dibuka. Bukan untuk Yesus, bukan, tetapi untuk kita orang berdosa. Untuk kita orang berdosa. Lalu tema kita berpaling kepada Sang Hidup. Ini kan berarti ada tindakan. Oke. Kalau saya gambarkan ini, Sang Hidup itu di sana. Lalu saya menuju ke sana. Tetapi lewat Paskah, lewat perayaan hari ini, saya diingatkan hidup saya harus berpaling. Turn away. Kembali. You turn. Berputar balik. Di sana ada Sang Hidup menanti saya. Bukan di sana. Berarti saya harus meninggalkan kehidupan saya sebelum saya dipulihkan oleh Yesus lewat kebangkitannya. Dan pada saat kebangkitannya saya dipulihkan. Ayo berpalinglah. Jangan tinggalkan Yesus. Yesus pastinya tidak pernah meninggalkan kita. Manusialah yang senantiasa meninggalkan Yesus. Tetapi hari ini firman Tuhan dan tema Paskah kita pada sore malam hari ini mengingatkan kita, ayo berpalinglah, tinggalkanlah kehidupan yang lama. Maka di sanalah terjadi pemulihan itu. Di sanalah terjadi repentance atau pertobatan. Dan setelah kita bertobat terjadilah sanctification, ada pengudusan. Pengudusan ini berproses sampai saya mati. Saya mengakhiri hidup di dunia ini sampai tiba akhir finish hidup saya. Pengudusan saya tidak akan berakhir. Selesai pada saat saya mati. Dan setelah saya dibangkitkan di hari penghakiman nanti, saya telah menjadi orang kudus. Meskipun saya mati di dalam dosa. Tetapi saya telah mendengarkan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian pula lah kita kembali ke dalam teks. Jadi saya lompat-lompat ini, Aminang. Bapak Ibu sudah mudah-mudahan ingat karena ada dua momen besar ini antara ibadah minggu kita, Minggu Rogate dengan Paskah, perayaan Paskah kita. Saya lompat-lompat mencoba menghubungkan keduanya. Maka di sanalah kita menerima janji Tuhan. Apa janjinya? Yaitu bahwa orang-orang yang demikianlah yang akan mengalahkan dunia ini. Siapakah yang mengalahkan dunia selain mereka yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berasal dari Allah. Oke, kita lihat. Kita akan melihat, kalau ini saya harus serius.
bahkan lebih serius untuk anak-anak muda khususnya. Ketika, oke, saya baca ayat lengkapnya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Oke, kita adalah anak-anak Allah yang berasal dari Allah pula, yang telah mengasihi sesama. Kepada kitalah janji Tuhan ini diberikan bahwa kita akan mengalahkan dan menaklukkan dunia. Tapi saya katakan tadi, saya harus serius ini. Ini bukan tentang kejayaan di medan peperangan, bukan. Bukan tentang bahwa orang percaya itu akan hidup makmur, hidup bahagia, sukses seumur hidupnya, keluarganya akan bahagia sampai anak cucunya, dia akan lanjut umurnya dan lain sebagainya. Saya katakan itulah kegagalan penginjilan di Tiongkok. Ketika para penginjil memberikan janji palsu ini kepada orang-orang Tiongkok, dan ketika mereka mendengar bahwa menjadi Kristen itu akan hidup makmur, hidup sukses, hidup bahagia, 1 dekade terakhir mereka kecewa, mereka meninggalkan Kristus. Ternyata enggak benar. Menjadi Kristen itu, menjadi pengikut Kristus itu bukan berarti kita berbahagia selalu. Menjadi pengikut Kristus itu bukan berarti kita sukses di dalam karir. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti memiliki anak-anak yang cerdas, luar biasa. Bukan. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti saya memiliki materi yang berkecukupan, harta yang berkelimpahan. Tidak. Orang Tiongkok kecewa lewat pemberitaan Injil yang demikian dan mereka meninggalkan kekristenan. Kita boleh baca sejarah perkembangan Injil kekristenan di Tiongkok. Tetapi 1 dekade terakhir ini metode itu mulai diubah. Bahwa teologi iman Kristen adalah teologi penderitaan, bukan teologi sukses, bukan teologi kemakmuran, prosperity theology, bukan. Teologi kita, teologi iman Kristen adalah teologi penderitaan. Di dalam penderitaan itulah kita mampu merasakan damai dari Tuhan. Tadi malam sermon Naposo itu luar biasa temanya. Growing up in temptation. Bertumbuh dan dewasa di dalam ujian, di dalam pergumulan. Itulah teologi orang Kristen. Ya. Ketika saya menderita. Jadi ketika Paulus menuliskan kitab Filipi misalnya, Filipi 4 ayat 4 sampai ayat 7 atau 1 Tesalonika 5, Paulus bukan sedang duduk-duduk di teras rumahnya minum kopi makan pisang goreng, bukan. Dia santai, dia sore-sore mandang-mandang minum kopi, seruput kopi, pas makan pisang goreng, lalu dia tuliskan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bukan. Paulus menuliskan itu ketika dia menderita karena penyakitnya. Ya, penyakitnya itu yang membawa dia ke dalam maut, kepada kematian. Ketika dia menderita oleh penyakitnya dan menderita di penjara menunggu vonis, dari sanalah, dari penjara itulah dia menuliskan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang di luar penjara dengan berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu yang menguatkan Paulus di dalam pekabaran Injilnya. Sukacita yang demikian yang dialami oleh Paulus. Bagaimana orang Kristen di dalam sukacitanya, di dalam pergumulannya mampu bersukacita. Itulah teologi orang Kristen. Jangan mau, ya adik-adik Naposo, anak-anakku remaja, jangan mau ditawari dengan teologi sukses. Jangan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi jangan berpedoman, berpatokan kepada harta dunia. Bukan itu kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi ini tentang kebenaran.
Maka ketika firman ini mengatakan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, merekalah yang akan mengalahkan dunia, menaklukkan dunia, bukan soal materi dunia ini, bukan soal kejayaan perang, tetapi soal apa? Ketika dikatakan kekuatan dunia ini mengepung orang percaya, merekalah kekuatan-kekuatan si jahat. Di sana ada keserakahan, di sana ada kesombongan, di sana ada apalagi namanya penipuan, di sana ada ketidakadilan, di sana ada penindasan. Itulah dunia ini. Maka jikalau kita adalah milik Tuhan, meskipun kita berasal dari dunia ini, tetapi kita tidak tinggal di dunia ini, kita berada di atas dunia ini. Maka jangan lagi hal-hal yang duniawi menguasai hidup orang percaya. Kita mundur, itu namanya. Jangan lagi hal yang duniawi menguasai hidup pemuda-pemuda Kristen, pemuda-pemuda HKBP, pemuda-pemuda HKBP Pasar Minggu di tempat ini. Jangan lagi. Maka jikalau itu kita lakukan, sia-sialah darah Kristus yang telah tercurah di Golgota, dan sia-sialah kebangkitan Kristus atas maut. Bolak-balik kita diselamatkan, bolak-balik kita melakukan hal yang sama. Dengan cara itulah kita mampu mengalahkan dunia. Jadi sudah boleh ketemu ya, bagi Naposo, pemuda, remaja, dengan cara bagaimana kita dapat mengalahkan dunia ini, kita sudah tahu. Dengan cara percaya bahwa Yesus itu anak Allah, dan dengannya kita beroleh kekuatan untuk menghindari sikap-sikap yang ditunjukkan oleh dunia ini. Dunia ini penuh kebencian, ya. Tetapi orang Kristen tidak boleh membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah dia dengan perbuatan baik. Penutup, kita pernah dengar ungkapan ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja. Jangan dibalik ya. Bukan bekerja sambil berdoa, tapi berdoa dan bekerja. Ora itu berdoa, et itu dan, bersamaan, simultan. Labora itu labor, bekerja. Ora et labora, bekerja, berdoa dan bekerja. Itulah hidup orang percaya, itulah hidup pemuda Kristen, berdoa dan bekerja. Jangan hanya bekerja nggak pernah berdoa, dan jangan pula hanya berdoa nggak pernah. Ya, terbalik-balik pula nanti. Ya, berdoa aja, karena ada ungkapan doa itu setengah dari pekerjaan. Kan kalau kalian pemuda ya sama remaja itu kan yang sekarang beda lah sama kami dulu. Ya, perbedaan anak muda dulu dengan anak muda sekarang, selain anak muda dulu itu udah tua sekarang, ada lagi. Ya. Ada lagi. Kalau sampai ke generasi kami, generasi X, kami itu masih butuh proses, membutuhkan proses. Kalau generasi Z, apalagi generasi Alpha lagi ini, generasi milenial, tidak membutuhkan proses lagi. Ribet amat. Kita mau hasilnya langsung. Gitu ya. Gak perlu proses, yang penting hasil. Itu sebabnya kalian lebih suka makanan instan daripada yang dimasak mama. Itu sebabnya kalian lebih suka ibadah-ibadah yang tanpa proses daripada ibadah HKBP yang memerlukan dan membutuhkan proses. Itu memang perkembangan zaman. Generasi Z, generasi Alpha ini. Ya. Maka ketika Martin Luther misalnya mengatakan ora et labora, berdoa dan bekerja, apa yang harus kita lakukan di dalam hal ini, anak-anakku, adik-adikku? Ya, saya katakan tadi ada perbedaan mendasar di antara kita. Jangan pernah takut akan proses hidup. Jangan pernah takut bahwa untuk meraih sesuatu saya harus berdoa dan bekerja. Saya harus melakukan usaha dan berdoa bersamaan. Lalu di kemudian ada ungkapan lagi, baik dari Martin Luther maupun dari Johannes Calvin, yang mengatakan
laborare est orare. Bahwa pekerjaanmu itu adalah doamu. Pekerjaanmu itu adalah ibadahmu. Maka ketika engkau bekerja, ketika engkau berkarya, itu adalah doamu. Maka pemuda Kristen, pemuda HKBP tidak boleh bekerja asal bekerja. Nggak boleh. Karena pekerjaan kita itu adalah ibadah. Engkau belajar, itu adalah ibadahmu. Yang sudah bekerja, itu adalah ibadahmu. Maka lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, karena itulah ibadahmu, itulah doamu. Ingat tadi ada ora et labora, berdoa dan bekerja, ada laborare est orare. Bahwa pekerjaanmu itu, karyamu itu adalah ibadah. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan contemplativus in actione. Bergumul dan berdoa di dalam karya. Ini pemuda Kristen sekarang. Bukan yang butuh hasil instan. Amang Inang boleh tanya anak-anak kita yang hidup yang lahir di tahun 2010-an, artinya usia belasan sekarang. Coba ditanya 5 kali 5 berapa? Terus tanya lagi setelah mereka menjawab, mengapa hasilnya 25? Tanyalah itu kepada generasi yang lahir tahun 70-an, 60-an, mereka akan bisa menjelaskan. Mengapa 5 kali 5 itu 25? Atau coba ikuti metode Kumon. Tahu Kumon ya, ada kegiatan belajar Kumon itu ada di sana. Itulah tipe orang yang tidak membutuhkan proses. Tanyalah kepada anak yang belajar Kumon. 155 kali 177,3 berapa? Gak sampai 3 detik mereka jawab. Tanyalah itu kepada saya. Jawaban saya, amang mulai. Karena saya harus butuh proses untuk menyelesaikannya. Kalau orang yang belajar Kumon tidak butuh proses, mereka dapat hasilnya. Tapi ketika saya mendapatkan hasilnya, mereka mendapatkan hasilnya, tanyalah itu kepada kami, mengapa hasilnya demikian? Maka saya akan bisa jelaskan secara terperinci. Ini juga harus disadari oleh orang tua. Perbedaan zaman itu ada. Saya sampai sekarang gak bisa makan fast food. Kalau kalian tawarkan jenis-jenisnya yang pokoknya tanpa sebut merek itu, fried chicken atau model-model hotdog, hamburger itu, ya mungkin saya makan tapi nggak saya nikmati. Tapi kalau kau tanya sasang, ayo, panggang B2, di mana kita kejar? Di cita rasa saja kita sudah berbeda. Di soal selera saja pun antara generasi kalian dengan generasi kami orang tua ini itu udah beda. Kami dulu yang hidup, saya kuliah masih sempat mungkin dengan nama pendeta resort kita mengerjakan tugas itu dengan mesin tik. Kami tinggal di asrama sampai jam 2 jam 3 itu ngerjain tugas pakai mesin tik, kultak tok itu 11 jari kan. Tetapi ketika IBM masuk, kami juga menguasainya. Maka sesungguhnya kamilah, ya generasi yang lahir di tahun 60-an akhir sampai 80, kamilah generasi yang paling bahagia di dunia ini. Kami yang masih main layangan, yang masih buat layangannya sendiri, buat benangnya, buat bambunya, buat kertas minyaknya, ya, timbang sendiri, pasang mainkan sendiri, leung sendiri. Ya. Tetapi ketika RC car, remote control car, ketika drone datang, kami tidak kaku memainkannya. Gak percaya, tantang amang main drone, tantang main mobil remote. Kami itu generasi yang paling cepat menguasai segala. Karena itu dunia ini itu dikuasai oleh orang yang berusia lahir tahun 60-an akhir sampai tahun 80-an. Mereka inilah yang masih
memiliki, di sini kebetulan ada orang tua kita. Ini jadi panjang, nggak apa-apa ya Mang Inang ya, nggak apa-apa. Ini Paskah saya terakhir di HKBP Pasar Minggu ini. Ya. Di sini ada orang tua kita, opung kita, Amang Profesor Dr. Taralan Tambunan. Beliau inilah yang digolongkan dengan generasi baby boomers yang lahir tahun 40-an sampai tahun 60 awal. Generasi baby boomers itu, tanyalah Opung. Opung, berapa kalian bersaudara? 12. Berapa bersaudara? 7, kok dikit? Ya, itu generasi baby boomers. Kalau 11 itu mah biasa, kakak beradik 11, tak kapan-kapan lahirnya itu. Pokoknya lahir aja, tiba-tiba udah 12. Ya. Itu ada di generasi baby boomers. Yang hidup orang tuanya itu bertani, bercocok tanam, dan pangan itu sangat terbatas. Maka ujilah sampai sekarang, saya berani nih jamin. Kalian pergi ke tengah hutan, anak-anak pemuda sekarang, remaja sekarang pergi ke tengah hutan, dan Opung Taralan pergi ke tengah hutan, besok kalian akan ditemukan terkapar. Sementara Opung Taralan enjoy menikmati hidup di sana. Karena apa? Sejak kecil beliau ini telah diajarkan persaingan hidup untuk survive di dalam hidup. Bayangkan 11, 12, 13 anak, berikut orang tuanya 15, sama-sama makan ikan hanya 3. Ya, lauk hanya 3 potong. Bisa nggak bayangin persaingan di sana? Siapa cepat, dia yang dapat. Siapa yang ligat, dia yang kenyang. Maka tidak heran ketika berdoa pun lauk bisa hilang. Benar nggak Opung? Karena mereka dididik dalam kondisi itu, maka mereka akan mampu bertahan dalam segala medan pertempuran. Mereka adalah orang-orang yang survive kemanapun. Inilah generasi pertama orang Batak yang tiba di Jakarta ini, yang dengan beliau ini orang Batak dikenal luar biasa. Beliau ini. Lalu lahirlah kami tahun 60-an akhir sampai tahun 80 awal. Kami masih mendapatkan didikan dari beliau. Tapi kami juga sudah mengecap apa yang kalian kecap sekarang ini. Tetapi ke generasi kalian, ketika Opung Taralan bercerita misalnya kepada cucunya, mana cucunya ini, Endro nih, ketua seksi remaja ini. Opung Taralan misalnya, Opung Tambunan bercerita, dulu Opung di kampung jalan 7 km pulang pergi. Waktu SD dari sekolah, dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, berarti 14 km. Opung cerita seperti itu. Endro pergi tidur, berangkat diam-diam. Saat Opungnya lengah, dia tidur. Nggak masuk akal lagi, Pung, ngapain cerita seperti itu sekarang? Sekarang udah zamannya Z, nggak zamannya jalan kaki lagi. Itu nggak nyambung lagi. Tapi kamilah, generasi kamilah perantara antara beliau dengan kalian. Maka doakanlah kami supaya tetap ada di dunia ini. Kalau tidak akan putus nanti. Apa yang diceritakan oleh orang tua kalian, oleh opung kalian, tidak akan mampu kalian rasakan lagi. Bisa bayangin jalan ke sekolah itu 10 km paginya, siangnya jalan pulang 10 km panas-panas, pakai sepatu makin panas karena sepatunya bukan kain seperti kalian. Sepatu kami dulu karet, karet, dia nggak bisa rusak, tapi bisa sobek atasnya. Kalau sudah sobek itu ditukar es potong. Maka kami doain supaya sepatu itu sobek, karena bisa jajan es potong. Itu kehidupan kami. Ya, yang kalau kami mau sesuatu harus kerjakan. Anak saya sekarang, ini saya alami. Anak saya sekarang mau sesuatu beli online. Dia udah tahu tuh buka Tokopedia. Nah, itu jadi sebut merek saya. Nanti dikira endorse lagi. Gereja minta jatah lagi. Oke lah, toko-toko online itu. Anak saya sudah bisa buka, Pak, pesan ini dong.
Terus besoknya nanya, "Pak, gimana sih cara punya kartu kredit?" Ya elah, anak masih disuapin makan nanya kartu kredit. Tahu nggak butuh waktu lama mamanya pakai kartu kredit? Saya sampai sekarang nggak dikasih pakai kartu kredit. Bukan nggak dikasih istri saya, nggak dikasih bank. Ketika melihat profesi pendeta, oh ini risiko tinggi. Siapa orang bank di sini? Ya, lihat apa profesinya pendeta? Oh enggak, jangan kasih, risiko tinggi nih. Sampai sekarang nggak punya kartu kredit. Anak yang baru lahir, yang makanya masih disuapin, "Pak, gimana sih caranya punya kartu kredit?" Itulah generasi kalian. Itulah hidup kalian. Saya tidak bisa salahkan. Karena kecil-kecil anak saya TK udah punya grup WA sendiri. Masih TK udah punya grup WA dari sekolahnya, tapi ya entah apa yang mereka omongin nggak ngerti. Mungkin mereka juga ngosipin bapak mamanya ya. Kita nggak tahu apa yang mereka WA-in di situ kan. Jangan-jangan mereka juga curhat, papa saya gini loh, mama saya tadi malam berantem. Terus yang satu, misalnya anak saya juga curhat, iya papa saya juga marahin mama saya. Loh, papamu kan pendeta, iya tapi marah-marah juga. Ya elah, jangan-jangan ada di grupnya ini satu jemaat pula, tahulah semua anaknya ini tentang kehidupan kami, pikir saya. Ya. Anaknya situ ceritain ke papa, "Pak, ternyata Mang Pendeta suka marah-marah loh, Amang Tio, kelihatan aja itu baik. Ternyata dia suka marah-marah, marah sama anaknya, marah sama istrinya, marah sama jemaatnya." Itulah dunia yang kalian hadapi sekarang. Itulah dunia yang kalian hadapi. Maka untuk menyeimbangkan ini, mudah-mudahan kita sudah masuk kepada revolusi industri 4,4.0. Saya ada rekomendasi yang 2 tahun lalu sebenarnya sudah sangat saya rekomendasikan buku ini. Ada 3 buku untuk bacaan kalian, biar hidup kita itu tidak terpisah. Jangan nanti kalian anggap kami ini manusia goa, ya manusia purba, Pithecanthropus japanicus. Apaan sih Amang Pendeta ini kayak zaman purba aja hidupnya gitu. Jangan. Maka bacalah buku Yuval Noah Harari. Ada buku judulnya Homo Deus. Ada juga buku tentang revolusi industri 4.0 ini, 4.0. Bacalah bukunya itu. Yuval Noah Harari, sangat bagus. Kalau kalian boleh baca buku itu dan jalankan apa yang dikatakan Yuval Noah Harari, maka yakinlah ketika revolusi industri 4.0 ini lewat dan masuk revolusi industri 5.0, kalian akan menjadi orang terkemuka di sana. Karena kalian sudah menguasai semuanya. Menguasai peradaban, ya, menguasai nilai lebih dari manusia, menguasai nilai lebih dari masing-masing kalian pribadi, kalian masing-masing, dan menjadi unggul. Yakinlah, yang menentukan nanti kalian bukan nilai akademis kalian, tetapi nilai kalian di luar nilai akademis. Raihlah itu. Siapa itu? Mereka-mereka yang menurut Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 yang rajin membaca firman Tuhan pagi, siang, sore, malam, yang membaca firman Tuhan sebelum tidur dan setelah bangun tidur, yang ketika dia berjalan-jalan dia membaca firman Tuhan, yang ketika dia berada di mall dia membaca firman Tuhan, yang ketika dia main game dia membaca. Jangan juga ya, nanti kalian kalah. Pokoknya tidak pernah melupakan firman Tuhan itu, mengutamakan firman Tuhan itu. Mereka lah yang akan mengalahkan dan menaklukkan dunia ini. Buat papa mama kalian bangga. Tunjukkan jati diri kalian sebagai anak-anak Tuhan. Dan katakanlah, kamilah umat pemenang. Kamilah yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Kami hidup di dalam cinta, di dalam kesetiaan kepada Tuhan, dan di dalam iman yang sejati kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini.
Terima kasih buat malam hari yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini kami boleh bersekutu di Bait-Mu yang kudus dan mengikuti ibadah secara live streaming. Terima kasih karena kami memiliki kesempatan yang indah boleh merayakan Paskah, kenaikan, kebangkitan Kristus mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan kematian. Kami boleh menjadi umat pemenang. Dan kamilah orang-orang yang telah dimenangkan dan akan mengecap buah dari kemenangan itu, yaitu hidup yang kekal. Dan kamilah orang-orang yang menjadi saksi betapa Engkau mengasihi manusia lewat kehidupan kami yang mampu mengasihi sesama manusia. Engkau telah memilih kami untuk berbuah dan buah kami itu kekal selama-lamanya. Maka ajarlah kami Tuhan, secara khusus anak-anak Tuhan, pemuda dan remaja Kristen, pemuda remaja HKBP Tuhan, untuk senantiasa melakukan yang terbaik, menghasilkan buah-buah yang terbaik, berpaling kepada Sang Hidup, meninggalkan hidup duniawi. Jikalau ada yang di masa lalunya hidup dalam jeratan dunia ini Tuhan, dan mereka rindu kembali kepada Engkau, pulihkan mereka, berikan kekuatan, tunjukkan jalan Tuhan, lewat orang-orang yang ada di sekitar mereka, lewat firman yang mereka dengarkan, lewat orang-orang yang mengasihi mereka dan yang mereka kasihi, supaya mereka kembali berpaling kepada Engkau dan menjalani kehidupan di dalam rancangan Tuhan, hingga mereka beroleh damai sejahtera, beroleh sukacita kebahagiaan, meski kami berada senantiasa di dalam pergumulan. Terima kasih buat anak-anak Tuhan ini, Tuhan, yang hidup di dunia modern, yang kebanyakan dari pola hidup mereka sudah terputus dengan kami Tuhan. Tetapi firman Tuhan tidaklah pernah ketinggalan zaman, tidak pernah terlalu usang untuk mereka perdengarkan dan mereka hidupi. Jaga kehidupan mereka, rawat kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap senantiasa boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami tahu Tuhan, tidak banyak lagi anak-anak Tuhan yang hidup seperti mereka, yang masih mementingkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Ketika anak-anak yang lain hidup di dalam kemewahan, hidup di dalam sukacita dunia ini, anak-anak Tuhan ini datang berbakti pada ibadah minggu ini, dalam perayaan Paskah ini. Mereka memberikan apa yang mereka miliki sebagai persembahan kepada Tuhan, yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meminta apa yang tidak kami miliki. Sama seperti Simon Petrus ketika memasuki Bait Allah Yerusalem, ada orang lumpuh di sana yang meminta belas kasihan, dia meminta uang dari Petrus. Tetapi Petrus datang dan berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Demikianlah kehidupan kami Tuhan. Kami tidak memiliki emas dan perak, tetapi kami memiliki talenta. Kami memiliki anugerah yang harus kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kepada kami semua Engkau telah memberikan anugerah itu Tuhan. Dan kami harus berbagi dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan pun semakin dipermuliakan. Terima kasih buat anak-anak kami panitia Paskah tahun 2021 ini. Kepada anak-anak kami dari seksi, pengurus seksi remaja, kepada adik-adik kami pengurus seksi Naposo Bulung dan setiap pribadi yang terlibat, kepada teman-teman kami, sahabat pelayanan kami, pendamping remaja yang telah memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki, kepada setiap keluarga yang telah merelakan mereka untuk melayani, kami berdoa bagi mereka Tuhan. Buka tingkap langit-Mu yang paling tinggi, curahkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati rencana hidup mereka, berkati keluarga, anak-anak mereka, berkati seluruh orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Bantu mereka di dalam pergumulan, bantu mereka ketika mereka menjadi lemah, bantu mereka di dalam keputusasaan, dan tunjukkan senantiasa Kau adalah Allah yang setia, Allah yang maha murah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari
Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan yang berikut kita mengumpulkan persembahan. Kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan kendor. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang. Bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. Anakku datanglah, sungguh nanti kita akan senang. Bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat. Maka kita bangkit berdiri. Sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Tuhan, di mana ada penyakit, jadikanlah kami sebagai pembawa kesembuhan. Tuhan, di mana ada kekacau balauan, Jadikanlah kami sebagai pembawa damai. Tuhan, di mana terjadi ketidakadilan, Jadikanlah kami pembawa keadilan. Tuhan, di mana ada keputusasaan, Jadikanlah kami pembawa pengharapan. Karena apa yang kami perbuat terhadap saudara yang paling hina itu, kami melakukannya untuk-Mu Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat Paskah bagi kita semua. Shalom Horas. Ya, kepada panitia ada yang mau diumumkan?